Halo guys, kembali lagi di Praktikum IFS. Nah, materi kita hari ini adalah tentang perbanyakan tanaman. Mau tahu apa itu perbanyakan tanaman, metodenya, tanamannya? Yuk ikutin video ini lebih lanjut. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu. Ini dengan Bapak siapa? Ya, nama saya Agus Sumaryoto. Oke, baik Bapak Agus Sumaryoto. Kita mau tanya mengenai perbanyakan tanaman itu Pak. Yang pertama kita mau tanya, perbanyakan tanaman sendiri itu apa dan tujuannya apa Pak? Ya, perbanyakan tanaman itu kan tujuannya adalah untuk melipat gandakan benih ataupun bibit untuk usaha pertanian. Ya. Nah, perbanyakan benih atau bibit itu banyak cara. Kalau yang benih jelas itu dari biji yang benih. Kemudian kalau yang bibit itu bisa mengambil split dari anakan, kemudian bisa stek batang. Itu perbanyakannya. Kemudian juga kalau yang misalnya pisang itu ada tiga metode untuk mengembangkan jumlah bibitnya. Jadi dari satu bibit yang besar itu diambil pangkalnya, kemudian dibersihkan dengan anti jamur, dengan insektisida ya. Kemudian setelah itu diberi perangsang tumbuh, itu baru diperbanyak, bisa satu batang itu bisa banyak nanti bibitnya. Oh begitu. Kalau yang macam-macam, jadi tiap tanaman itu punya teknik sendiri untuk mengembang biakannya. Oh begitu. Ya. Baik Pak, kan tadi Bapak cerita sudah banyak sekali ya Pak itunya tekniknya. Kalau boleh tahu teknik di sini tuh ada teknik apa aja ya Pak? Ya, teknik yang di sini kalau perbanyakan itu adalah dari split anakan itu untuk jenis pisang, itu split anakan. Kemudian ada aglonema, kemudian ada jemani, itu split anakan bisa. Kemudian kalau yang stek itu bisa jambu, bisa dikembangkan dengan stek batang. Anggur juga ini bisa dengan stek batang ya. Kemudian untuk beberapa tanaman itu kita harus memadukan supaya hasil pertanian meningkat ya. Untuk melipat gandakan hasil dan nilai jual itu kita okulasi, bisa kita sambung, bisa ya. Sambung itu bisa sambung pucuk, bisa sambung sisip, kemudian bisa dengan sambung sistem rundukan, bisa istilahnya itu apa, sambung susu ya. Itu untuk memperbaiki kualitas produksinya, karena kita kan tahu bahwa tanaman itu ada yang sangat bagus di perakaran dan pertumbuhan, tapi ada juga yang sangat bagus di hasil, di produksi. Nah ini kita padukan, mana yang perakarannya bagus, mana yang pertumbuhannya bagus, kemudian yang hasilnya produknya bagus. Misalnya anggur ini anggur lokal itu sangat bagus berkembang di sini karena sudah menyesuaikan dengan kondisi di sini, sangat sesuai, pertumbuhannya cepat, bagus, tetapi produknya kurang menyenangkan karena biasanya kecil-kecil dan asam. Ya, kita okulasi atau kita sambung dengan kualitas yang jenis bagus. Nah, ini nanti kita akan praktek untuk membuat okulasi atau sambung untuk anggur dengan jenis impor. Yang kita siapkan adalah Baikonur. Oke, baik Pak. Banyak sekali ya Pak informasi yang kita bisa dapatkan. Oke teman-teman, untuk kita tahu tekniknya gimana dan cara perawatannya gimana, ikutin terus video ini. Permisi Pak, di sini saya mau tanya mengenai teknik perbanyakan tanaman yang sudah Bapak sebutkan, apa aja ya itu? Oke, baik. Jadi, untuk perbanyakan tanaman itu banyak metode dan tekniknya. Tapi salah satu nanti kita bisa melihat, nanti akan saya praktekkan bagaimana perbanyakan tanaman
melalui stek, kemudian juga nanti perbaikan kualitas produk, karena kita tahu tanaman itu seperti tadi sudah saya jelaskan, tanaman itu ada yang bagus di perakaran dan pertumbuhan, tapi kurang bagus di buah. Maka kita istilahnya pemuliaan tanaman, yaitu kita kombinasikan dengan tanaman yang produknya bagus. Antara lain banyak ini tanaman saya di sini, ada sambungan pucuk, ada sambung sisip, ada okulasi. Nanti kita bisa lihat di situ. Oh iya. Ya. Mungkin mulai dari sambung pucuk dulu, Pak. Oke, baik. Ya. Mari kita Ya. praktekkan saja di sana supaya lebih jelas. Iya, Pak. Karena kalau hanya dijelaskan kan tidak bisa bayangannya seperti Ya. apa begitu ya. Ngambang. Iya. Baik, dalam sambung pucuk ataupun okulasi tanaman atau perbanyakan, itu kunci utama itu adalah kebersihan. Kebersihan, maka kita harus selalu sebelum bekerja tangan harus kita disinfektan, ya, supaya kuman-kuman tidak menempel di tangan yang nanti akan mempengaruhi hasil kerja kita. Nah, setelah itu kemudian kita siapkan alat. Alat ini juga kunci keberhasilan. Karena kalau alatnya saja misalnya ini ya, ini sama-sama pisau, Iya. tapi ini kadang-kadang untuk macam-macam, ya, sehingga kurang tajam. Nah, ini kalau kurang tajam juga kurang berhasil. Maka kita harus menyiapkan khusus untuk okulasi, untuk sambung pucuk ataupun untuk sambung sisip. Ini khusus, ini tidak boleh untuk yang lain supaya tetap ketajamannya. Kemudian kita setelah itu menyiapkan yang akan kita sambung itu, ada yang namanya siling. Siling itu seperti ini yang tumbuh dari biji. Ini apokat, tumbuh dari biji, ya. Ini. Kemudian kita siapkan ini entris. Entris ini adalah kita ngambil cabang dari tanaman apokat yang sudah berbuah. Dan jelas kita pilih buah yang bagus ini ya. Buah yang bagus ini kita ambil, kita sambungkan di sini. Nah, untuk sistem sambung itu nanti bisa sistem sisip. Kalau sistem sisip itu di sini. Di sini nanti dilukai, disobek, ini masukkan tuh sisip Di batangnya ya, Pak. Nah, tapi kalau ini dipotong, kemudian dimasukkan, itu namanya sambung pucuk. Oh, sambung. Oh, gitu. Ya. Kita langsung praktek saja gimana? Oh, boleh, Pak. Baik. Ini yang apa dulu nih, Pak? Ini kita ke sambung pucuk ya. Oh, ya. Kita ke sambung pucuknya. Ini kita menggarapnya dari tanaman yang akan kita sambung. Nah, ini kalau sudah kita potong begini, Ya. kemudian ini kita sobek. Ini dengan sistem V, ini namanya V. Kita belah, Oh, ya. kita belah. Belahnya kira-kira berapa ya, Pak? Ya, ini segini, Oh, sekitar ya 1 sampai 1,5 cm. Tinggal kita menyiapkan untuk yang pucuknya. Pucuknya itu bisa 2-3 mata tunas, atau jangan terlalu banyak sampai sekian, nanti malah lama tumbuhnya. Jadi ambil aja pendek ini. Ya. Kemudian ini kita, karena tadi sudah kita belah ya, ini kita dikerucutkan ya, Pak. dikerucutkan, diruncingkan atau pipih supaya bisa jepit ini. Nah, kalau sudah begini, ini nanti tinggal ngikat ya. Tinggal ngikat. Ini ngikatnya, tadi kelupaan kita menyiapkan ini plastik untuk ngikatnya ya. Ini kita biasanya saya pakai plastik es supaya kuat ya. Ini
kemudian kita ikat. Ikatnya begini. Ini tarik kenceng. Oh, itu kenceng loh. Iya, kenceng. Tarik kenceng. Ini kenceng. Ini ya, kenceng ya. Terus kalau boleh tahu Pak, manfaatnya sambung pucuk ini apa, kayak keunggulannya gitu apa sih Pak? Ya, kalau sambung pucuk itu keunggulannya itu kita ngambil entres dari tanaman yang sudah berbuah, Ya. jadi nanti cepat berbuah. Kalau yang dari tumbuhan ini kan, kalau untuk apokat itu bisa 8 sampai 10 tahun baru berbuah. Oh. Itu saja kalau berhasil, kalau enggak bisa enggak berbuah. Ini ditutup semua, ini adalah untuk mengurangi penguapan. Oh, emang gitu. Mengurangi penguapan. Kalau sudah cukup dikuatkan, diikatkan di sini. Cukup susupkan gini aja. Udah. Supaya lebih kenceng 2 kali. Ya, udah. Ini. Kalau sudah begini, jangan lupa ini diberi tanggal supaya nantinya kita tahu perkembangannya kapan tumbuh ya. Jadi kalau ini misalnya 2 minggu belum bertunas, Ya. ini biasanya kurang berhasil. Oh. Tapi kalau ini masih hijau, biarkan aja. Ya cuman pertumbuhannya lambat. Tapi kalau kita lihat ini ya, contohnya ini tanggal 23. Ya. Ini sudah tumbuhnya sudah seperti ini. Ini sambung pucuk juga. Ini tanggal 23 bulan 10 ya. Ya. Ini sudah. Sudah tumbuh. Oke. Ini juga sama, ini 1 hari ini. Ini namanya kita ngelihat hasilnya. Jadi waktu kita sambung tanpa daun seperti itu tadi, Ya. ini sudah tumbuh. Oh. Ya. Kalau yang ini baru tanggal 3 kemarin. Ini ada namanya, ini kode saja karena ini yang minta Pak Suradi tadi. Oh. Pak Sardi minta, maka ini saya beri nomor, ada SRD 3, ada SRD 4, ada SRD 2, ada ini 1, 2, 3, 4. Ini baru tanggal 3 kemarin. Coba kita lihat apakah ini sudah menunjukkan keberhasilan dari sambungan atau belum gitu ya. Iya Pak, boleh. Ya. Ini yang sambungan itu ini masih hijau. Nah, ini sudah mulai menyatu ini. Ini baru tanggal 3 kemarin, baru berapa hari ini? 7 hari, berapa? Mingguan. Semingguan. Berarti nanti habis itu dililit sama plastik tadi, terus kayak dibungkus sama plastik ini aja Pak? Kalau ini kan kemarin tidak saya lilit seperti ini. Jadi pakai ini. Ini teknik saja. Oh begitu. Ya, teknik saja. Bisa dililit seperti itu, bisa ini. Teknik saja supaya ini bisa mengendalikan penguapan ini. Ini penguapan ini. Terus untuk yang teknik sambung pucuk ini Pak, kira-kira tanamannya tuh apa aja ya yang bisa diberlakukan? Ya, hampir semua bisa. Oh, hampir semua. Hampir semua bisa. Okulasi dan sambung pucuk itu hampir sama. Hampir semua bisa. Yang susah itu yang sifatnya batangnya kering, tidak ada
getahnya itu seperti cengkeh itu susah sekali. Oh. Cengkeh itu dicangkok aja nggak jadi, susah sekali. Nah kalau sudah begini kita harus selalu cek. Ini kalau ada tumbuh tunas harus dimatikan. Karena kalau tidak dimatikan, ini nanti ini seperti ini. Ini nanti ngalah suplai makan ke atas itu kurang. Iya. Sehingga ini nggak jadi. Maka ini tunas-tunas di bawah ini harus dibuang. Oh, gitu. Iya. Kalau yang okulasi ini okulasi ini bisa di shoot. Jadi ini tempel mata tunas. Ini jeruk besar ini. Tempel mata tunas ini sudah tumbuh ini. Ini tanggal 10 September. Ini kemarin sebenarnya yang atas ini sudah tumbuh duluan karena kita tempel 2. Tapi ini kena apa gitu terus lepas. Ini belum tunas, biasanya tunas lagi, ini muncul lagi, tapi bawah sudah tunas. Ini juga kita awasi, ini kalau yang mata tunas yang lain dari batang ini ada, kita buang gitu, supaya ini pertumbuhannya bagus. Ini yang dari tempel mata tunas atau biasa disebut okulasi. Kalau ini sambung pucuk, sambung sisip bisa seperti batang ini kita sisipkan di sini. Ini yang teknik sambung pucuk, tempel mata tunas ya. Kemudian ini juga ada contoh pepaya yang kita buat 3 kaki. 3 kaki itu 3 kaki dari 3 tanaman digabung menjadi satu. dijadikan satu. Ya. Nah itu nanti sebenarnya kalau seperti yang di sana itu yang sudah ditanam itu kita pilih yang bagus, yang lain dipotong sehingga 3 kaki ini menopang 1 batang. Oh iya. Ya. Ini tinggal lukai aja atau mau dibuat coba? Oh, mau dibuat. Nah, dibuat ya. Dilukainya juga Kalau kalau ini gabung, ini untuk variasi, nanti ini akan tumbuh sendiri. Nah untuk membentuk batang ini nanti bisa ini dipangkas nanti ada tunas lagi. Lebih bagus. Jadi kalau gabungannya cukup mudah. Ya, ini kita lukai. Kita lukai. Posisinya sama sehingga nanti bisa gaduk. Sudah kita satukan, yang luka tadi kita tempelkan. Ya, sudah kita kuatkan dengan ikatan. Diikat sama kayak yang pucuk tadi. Iya, sama. Nah, kalau sudah, ini kita sudah buat ini. Jangan lupa ini kita beri tanggal. Ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 11 Pak. 11. Misalnya ini 11 bulan 11. Ini tadi juga 11
bulan 11. Ini kan untuk ngontrol pertumbuhannya bagaimana nantinya. Seperti ini juga kita buat tanggal ini sehingga kita bisa tahu. Ini juga. Kiranya demikian untuk praktek atau teknik sambung pucuk dan okulasi. Mungkin ini baru sebagian kecil saja teknik budidaya tanaman, masih banyak ragamnya, nanti bisa dikembangkan di tayangan berikutnya gitu. Makasih ya Pak. Terus ini lanjut ke sambung akar ya Pak ya? Iya. Mungkin bisa dijelasin Pak kayak metodenya bagaimana? Sambung akar ini adalah untuk mendapatkan tanaman yang cepat berbuah, ya, yang cepat berbuah. Dan kalau sambung akar ini yang saya buat ini tekniknya tiga batang akar, ya. 3 batang akar tuh ini 1, Iya. 2, 3. Nah ini kita sambung dengan pepaya yang kemarin sudah berbuah, sudah berbunga, dan bunganya bunga sempurna. Maka ini kita sambung. Nah ini nanti ini kita lukai seperti tadi kita praktek, kita lukai, kita jadikan satu. Nah ini jelas sudah tumbuh, sudah hidup. Ini kita buat tanggal 25 Oktober kemarin. Ini nanti tinggal kalau sudah 1 bulan sudah berani potong yang bawah ini. Dipotong, kemudian ini dipindah ditanam di lahan. Tapi kalau yang tengahnya ini harus yang sudah berbunga Ya, sempurna ya kita Pak ya? berbunga sempurna supaya nanti kita tidak kecelik, karena pohon pepaya itu ada yang ini bunga, banyak yang bunga jantannya itu. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu bunganya bunga sempurna, jadi nanti jadi pepaya. Kalau boleh tahu Pak, kan ini kan metodenya kan kayak jarang juga ya Pak ya. Itu mungkin kayak manfaatnya apa Pak? Kayak keunggulannya. Keunggulannya ini kita bisa menanam pepaya dengan 3 kaki. 3 kaki itu yang mensuplai makanan untuk 1 batang produk ini, 1 batang produksi, sehingga kita harapkan nanti dari 1 batang produksi ini buahnya nanti bisa lebat, bisa banyak. Gitu. Karena yang menyuplai makanan banyak. Iya. Nah, itu keunggulannya gitu. Dan sistem sambung akar ini bisa dibuat untuk durian, bisa untuk kelengkeng, bisa untuk mangga, bisa. Jadi kalau kita punya pohon yang sudah berbuah dan kita ingin menambah koleksi kita, ya buat seperti ini. Bisa 1 kaki, bisa 2 kaki, bisa 3 kaki seperti ini. Begitu. Kalau lebih dari 3 juga bisa Pak atau? Bisa saja, bisa. Itu kan tinggal kreativitas kita dan tujuan dari apa yang kita buat. Oke, berarti setelah ini lanjut ke yang sambung anggur ya Pak ya? Ya, yang sambung anggur. Oke, mari Pak. Yang populasi yang sambung anggur. Ini ya, ini juga sudah kita sambungkan ini. Oh, ini sambung anggurnya. Ya, ini anggur. Ini dari hasil stek ini, stek batang. Iya. Jadi anggur itu mudah untuk diperbanyak dengan sistem stek. Ini juga stek batang, ini sudah tumbuh. Ini stek batang sudah tumbuh, ini juga. Nah, kalau sudah kita siapkan seperti ini, kemudian kita menyiapkan benihnya. Ini bibitnya kita ambil dari pohon yang sudah dewasa, sudah berbuah. Ini ya, kelihatan ya? Iya. Ini kita pangkas, dan kalau kita membawa kemana-mana harus dalam plastik supaya tidak terjadi penguapan. Lalu untuk caranya bagaimana Pak? Caranya seperti tadi, kita ulang, tangan harus selalu bersih. Iya. Kemudian kita siapkan tali ini tadi ya.
siapkan tali, ya. Kemudian dengan plastik untuk pembungkus atas, karena ini harus dibungkus atasnya. Oh, Ini nanti harus dibungkus, ya. Ini yang tidak perlu dibuang aja, yang tidak perlu dibuang aja. Ini juga. Nah, kita buat di sini aja. Sistem V seperti tadi dibelah. iya. Nah, ini kita tipiskan. Kita sisipkan, ya. Masukkan sampai seret ini, Iya. sampai kencang. Setelah itu kita ikat. Biasanya kalau untuk sampai jadi itu berapa lama, Pak? Ya sekitar 2 minggu 2 dah. minggu. Ya. Kalau mungkin ada ini nggak Pak, kayak faktor kegagalannya gitu? Kalau Ada juga. itu apa aja Pak? Kalau Kegagalannya itu biasanya kebersihannya kurang. oh, Terus pisau yang kita pakai kurang tajam. Ya, pisau yang kita pakai kurang tajam itu juga gagal. Terus yang paling sering gagal itu kadang-kadang kita nggak sempat atau kelupaan ngontrol untuk tunas-tunas baru yang muncul. gimana itu Pak maksudnya? Tunas-tunas baru yang muncul ini maka kita beri tanggal itu kita harus selalu ngecek. Oh, Ya. Ini jadi sebelum ini tuh bertunas, iya, supaya tunas yang dari sini yang muncul ini iya. dibuang. Oh, supaya nggak Ya, mengganggu gitu supaya Pak. tidak mengganggu, ya. Ini harus dibuang. Oh, itu kalau semisalnya kita sampai kelupaan apa yang bakal terjadi Pak? Atau Kalau ini mati sampai atau- tunas, Iya. keluar tunas, ini mati Oh gitu. karena tidak kebagian sari makanan. Oh, Ya, iya. suplai makanannya termakan, Iya, terambil gitu ya, Pak, terambil oleh tunas yang baru. Iya. Ya. Terus kalau untuk tanamannya sendiri gimana Pak? Jadi ini ya, kalau kita nyambung misalnya nyambung terus ada tunas ini harus dibuang. Iya. Ini. Kita cari batang yang besarnya sama. Keunggulan anggur Iya. itu ini ada mata tunas, Iya. ini ada tunas primer, Mm. ada sekunder. Jadi kalau biasanya yang tumbuh dulu di ranting-ranting itu yang sekunder. Iya. Ini kita potong, tidak apa-apa, karena nanti dari tunas primer ini akan tumbuh. Hmm. Ya. Ini yang kita ambil untuk entres ini Iya. jenis Bayhonur. Bisa googling ya, kayak apa buahnya, rasanya seperti apa itu di situ ada. Kita masukkan ke sisipan tadi yang sudah kita belah tadi. Oh iya. Ya.
kemudian kita ikat. Kalau sudah kayak gini tuh perawatannya gimana sih Pak? Apakah Ya. kayak tanaman biasa gitu atau? Oh iya, kayak Ada- tanamannya, penyiraman jangan sampai terlambat. Oh gitu. Berarti nggak ada Hmm. perlakuan khusus Iya, lagi ya ada. Pak ya? Iya. Oh, Dan selama masih di plastik ini iya. jangan langsung terik matahari. Oh, Ya. Oh, nanti kalau sudah memang lebih bagus dengan atap seperti ini. Kalau yang tadi itu Iya. belum berani itu ditaruh di tempat yang panas. hmm. Nah, ini cabang banyak ini juga harus kita buang nih. Kita buang saja ini. Dikatakan sadis juga boleh. Ya, ini karena ini kalau nggak dibuang nanti juga akan gagal. Dibuang aja. Sebenarnya tuh kalau kita mau memilih batang utamanya itu Pak yang disisipin itu gimana Pak? Apakah harus jaringan yang muda atau gimana gitu? Yang jelas itu akan lebih mudah berhasil itu kalau yang disisipkan baik sambung pucuk maupun sambung sisip Iya, itu adalah yang kira-kira seusia. seusia. Nah, jadi ini kalau dengan ini kan kira-kira ya seusia, tapi di ujung sini. Oh iya. Kalau sini sudah terlalu tua. Itu memang lebih menyatu, mudah Iya. menyatu. Nah, itu ya. Kalau semisal umur yang ini kan Pak, ini kan sudah agak tua sedikit ya. Hmm. Kalau misal kita sisipinnya yang lebih muda gitu, apakah bisa juga Bisa atau bisa juga? bisa. Kalau ngelakuin ini sehari bisa dapat berapa Pak? Ya kalau saya belum pernah sehari terus kerja ini semua paling. Oh, Ya. cuma beberapa ya berarti. Hmm. Begini ini asik, Iya. kita merasa puas kalau yang kita buat tuh berhasil. Hmm. Ini nggak usah dibungkus pakai plastik lagi, ini sudah kita tutup gitu. Hanya nanti pada saat kira-kira 1 minggu harus kita cek mata tunasnya membesar enggak. Kalau membesar ini harus kita beri lubang untuk tempat tumbuh tunasnya. Iya. Kalau enggak ya nanti energi untuk tumbuhnya habis untuk mendesak plastik. Iya. Bisa agak lama. Jangan lupa dikasih tanggal lagi. Ini diberi kode sumber enresnya ya. Ini supaya kita tahu kualitas, karena yang nanti yang akan dipakai untuk
ukuran kualitas itu yang berbuah. Oh. Dan ini Partai Honor. Partai Honor. Tanggal 11 bulan 11. Nanti semua dikasih tanggal. Iya. Ya. Oh, berarti itu aja ya Pak ya metodenya ya? Ya, Oh, oke. Ya, berarti mungkin sekian dulu ya Pak ya. Nanti biar saya lanjut ke pembelajaran Ya. berikutnya. kalau yang sisip itu ada contoh di situ Oh. ya. Sisip apa ini Pak? Sisip batang. Oh. Oh, yang udah jadi ya? Atau Ini baru tanggal kemarin jadi ini saya sisip di sini. oh, ini yang sudah jadi Pak bentukannya. Iya. Ini sisip batangnya. Ini nanti kalau udah jadi, ini kita potong. Hmm. Kita potong. Ya. Kalau ini sambung pucuknya aja. Oh. Tadi sudah. Iya. Oke, Ya sudah, mungkin adik-adik, demikian yang bisa saya jelaskan. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, saya selalu membuka diri Oh, untuk iya. kapan bisa datang untuk bincang-bincang. Iya. Para penggemar anggur. Iya Pak. Ini, maka saya tulis ini sobat anggur. Ya. Jadi bila sobat anggur punya tanaman anggur yang asam rasanya, jangan kecewa. Kami punya solusinya. Oke, iya. Iya Pak. Ya sudah, mungkin Jadi- segitu dulu ya Pak ya. Oke, Terima kasih oke, untuk oke. ilmunya ya Pak. Ya. Mari Pak. Ya, halo guys. Selanjutnya kita akan ke tempat budidaya untuk tumpang sari. Yuk kita ikutin. Iya, tadi aku mikir gitu. Enggak Pak. Jarang-jarang bisa naik ini Pak. Ya, sekarang kita udah sampai di tempat tujuan kita untuk pembudidayaan tanaman dengan cara tumpang sari. Ya. Oh ya, di sini dengan Mas siapa? Mas Santoso. Oh iya, Mas Santoso. Mas Santoso, kalau boleh tahu, tumpang sari itu apa sih? Ya, tumpang sari dalam teknik atau teori pertanian, di mana yaitu cara model penanaman di dalam satu lahan atau satu bedengan terdapat lebih dari satu jenis tanaman, seperti ya ada contoh seperti di depan ini. Oh iya. Terus untuk manfaat dari tumpang sari itu sendiri apa aja ya Mas? Ya, untuk manfaat dari tumpang sari sebenarnya ada banyak sekali. Salah satunya dengan metode atau teknik tumpang sari seperti ini, para petani atau kita bisa menghasilkan lebih dari satu jenis macam hasil pertanian. Contohnya ini ada tanaman pepaya tumpang sari dengan tanaman cabai. Nanti kita bisa mendapatkan hasil panen dua macam, bisa mendapatkan panen dari pepaya dan juga dari tanaman cabai. Juga ada tanaman sayur seperti yang jadi contoh ini, tanaman kangkung. Jadi kita bisa juga mengefisienkan memanfaatkan lahan. Oh, Intinya kita bisa memanen lebih dari satu jenis tanaman. oh, kalau gitu yang bisa ditumpang sari itu apa aja ya Mas untuk tanamannya? Kalau tumpang sari sebenarnya semua jenis macam tanaman itu bisa, tidak perlu memilih-milih tanaman. Yang penting tergantung dari kekreatifan kita, mau kita tumpang sari dengan tanaman apa. Seperti contoh ini tanaman pepaya, cabai, kangkung. Misalkan nanti cabai dengan sawi juga bisa. Misalkan nanti tanaman-tanaman lain banyak contohnya, seperti misalkan ini tanaman buah, misalkan durian, sini sayur, cabai juga bisa. Intinya semua jenis tanaman itu sebenarnya bisa ditumpang sari sesuai dengan keinginan dan kehendak hati kita. Oh gitu ya. Oh tapi
kadang jadi satu pertanyaan nih Mas. Ya. Untuk dari kandungan nutrisinya sendiri itu Ya. gimana Mas? Biasanya kan tumpang sari ada beberapa tanaman kan. Nah, Ya. itu membutuhkan nutrisi yang masing-masing itu bagaimana? Kalau nutrisinya nanti cukup seperti penanaman tanaman sayur biasa, misalkan pepaya, nanti ya pupuknya pepaya. Kalau cabai ya pupuknya nanti cabai, tetap menyesuaikan jenis tanamannya. Lebih dari satu macam tanaman, tetapi nanti pupuknya menyesuaikan dengan jenis-jenis tanaman tersebut. Misalkan pepaya pupuknya khusus untuk pepaya, untuk kangkung ya nanti pupuknya untuk kangkung, seperti itu. Tetap mengikuti jenis-jenis tanamannya. Oh iya, terima kasih. Kalau gitu kita boleh tahu nggak untuk gimana sih teknik atau caranya Boleh. tumpang sari? Iya, boleh. Untuk teknik dan caranya nanti kalau misalkan lahannya bedengan seperti ini kan pakai mulsa, nanti bisa seperti yang ini kan, ini kemarin udah dicangkul, tapi kan belum ditanami, nanti kita pakai alat bantu yang kecil aja. Nanti saya contohkan. Ini kan kemarin udah dicangkul. Ini kalau pakai mulsa, ini sebelah kanan atau sebelah kirinya bisa dimanfaatkan tumpang sari. Ini caranya cukup digemburkan lagi aja tanahnya. Ini sebenarnya kemarin juga sudah ada pupuknya, cuman kan belum ditanami. Nah, ini setelah digemburkan, ini rumput-rumput ini kita buang sama akarnya supaya dia tidak tumbuh lagi. Nah, seperti ini. Kalau sudah cukup bersih, kita tanam. Kita sedikit agak ratakan seperti ini. Kali ini kita nanamnya sama yang sudah ada aja ya. Iya. Kita nanam biji kangkung. Nih. Sebenarnya juga ada dua cara. Ini bisa langsung ditanam, tetapi juga bisa direndam dulu satu malam. Fungsinya kalau direndam itu biasanya kalau musim kemarau. Kalau musim kemarau kan jarang hujan, jadi dia berkecambah dulu. Nanti kan ditanam dia lebih cepat untuk tumbuhnya. Kalau musim hujan nggak perlu direndam, nggak apa-apa, soalnya kan tanahnya udah lembab. Ini setelah kayak gini, nanti kita buat alur, buat garis, belum ditanam. Nah, kayak gini baru kita tanam. Nih biji kangkung namanya. Ini sebenarnya aslinya warnanya hitam, ini merah-merah, ini fungisida, pengawet biji kangkungnya supaya tidak dimakan hewan sama disimpan. Ini cara nanamnya kita tak belajar seperti ini. Nah. Sudah itu kita tutup lagi dengan tanah. Kalau nggak hujan bisa nanti disiram supaya lembab, perkecambahannya agak cepat. Nah, ini salah satu contoh cara tumpang sari tanaman buah sama sayuran. Sebenarnya sama saja, nanti tergantung jenis tanaman apa yang mau kita tanam. Ini contohnya kangkung, nanti kalau misal mau sawi juga sama, cukup digemburin, tapi nanti penanamannya ya modelnya yang berbeda. Kalau sawi nanti dibuatkan lubang tanam, kalau kangkung nggak usah. Kalau bayam juga ini ditebar kayak gini, seperti itu. Oh iya, terima kasih Mas Ya. untuk pembelajarannya. Kita Ya. jadi tahu apa Ya. itu tumpang sari, jadi Ya. apa. Ya, terima kasih. Ya, sama